Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, segrup di Ankelmologi atau seprofesi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di sesi analisa bareng Angkel, di mana kita seperti biasa akan membedah prospek-prospek saham-saham atau pergerakan IHSG dan saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Ankelmologi ya. Seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat biasanya saya ngasih request saham-saham yang untuk kita analisa bersama, kita lihat pergerakannya bersama apakah masih prospek atau seperti apa. Nanti kita akan bahas semuanya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel Telegram Ankelmologi ya. Sudah rame ini channel grup diskusinya. Sudah banyak yang join dan banyak yang bertahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan cocok ya. Silakan untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan ada linknya di deskripsi, bisa bergabung melalui link ataupun di searching di Telegramnya ya. Dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel YouTube-nya Ankelmologi. Alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber dan mudah-mudahan masih akan bertambah ya, biar tambah semangat gitu bikin videonya. Dan mudah-mudahan apa yang saya share, apa yang saya berikan berguna untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita analisa gitu, siapa tahu nemuin watchlist yang bagus untuk besoknya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, sebelum kita mulai untuk sesi analisanya, jadi seperti biasa saya mau iklan dulu ya. Iklan untuk kelas gitu. Jadi Ankelmologi ada kelas di tanggal 1 sampai 3 Oktober 2021 untuk teman-teman yang ingin belajar bareng gitu, ingin belajar dari basic bagaimana cara menganalisa, silahkan bisa join ke kelas ini. Dan biayanya 500.000, ada benefitnya, pasti ada benefitnya ya. Kita ada live trading 1 bulan gitu kan, terus rekomendasi saham 1 bulan, konsultasi porto, silahkan curhat-curhat nyangkut di mana, harus apa gitu, silahkan bisa japri ke saya. Terus ada grup diskusi khusus yang kita khususkan untuk teman-teman yang sudah ikut kelas gitu, yang sudah masuk gitu, bisa diskusi. Tentunya bukan di grup diskusi umum ya. Terus ada, nanti kita pakai formula screening untuk DSI, nanti pasti akan saya kasih pada saat di kelas gitu. Terus ada sesi diskusi rutin melalui Zoom ya, setiap minggu sekali biasanya saya laksanakan, atau kalau enggak biasanya 2 minggu sekali. Pokoknya tergantung kebutuhan dari teman-teman. Kalau misalnya ngajakin curhat bareng gitu, biasanya pengakuan dosa, saya nyangkut di sini, saya nyangkut di sini, ini harus gimana ya. Ya udah, kita diskusi bareng, jadi bisa memperdalam ilmu kita juga ya. Terus tadi live tradingnya itu kita biasanya jadwalnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk sementara ini memang kita belum bisa setiap hari ya. Jadi baru di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau misalnya di Senin nggak bisa gitu, digeser ke Selasa. Rabu nggak bisa, digeser ke Kamis. Atau Jumat nggak bisa ya, diganti di minggu depan di hari lain gitu. Pokoknya 1 minggu 3 kali ya. Itu untuk ininya, iklannya ya. Dan teman-teman kalau misalnya mulai daftar dari sekarang, mulai ikutan masuk dari sekarang, jadi benefitnya ini bisa langsung dirasakan dari sekarang. Mulai dari sekarang teman-teman bisa langsung ikutan live trading, rekomendasi saham setiap pagi saya kasih rekomendasi buy close lebih banyak dari yang ada kita share di grup umum. Terus konsultasi porto juga bisa langsung aja japri ke saya ya. Terus grup diskusi langsung saya masukkan ke grup diskusi khusus yang khusus untuk kelas. Dan sudah langsung bisa ikut gitu kalau misalnya kita ada diskusi rutin dengan teman-teman alumni gitu. Jadi teman-teman yang baru pun kita ajak. Jadi bisa mulai sedikit-sedikit belajar gitu ya. Nah, tenang aja untuk perhitungannya 1 bulan itu nanti tetap setelah tanggal kelas ya. Jadi mulai tanggal 5 baru kita hitung
berjalan 1 bulan gitu kan. Jadi 1 bulan ke depannya baru kita apa ya? Bukan dilepas mandiri sih. Kita tetap ngasih rekom-rekom juga, kita tetap diskusi, diskusi rutin juga tetap pasti kita laksanakan. Jadi hanya untuk ininya aja, apa namanya, rekom fast trade kayak gitu sudah mulai kita kurangi. Cuman untuk teman-teman yang ada di alumni sekarang pun kita masih ajakin kok untuk fast trade gitu, live zoom, masih tetap. Jadi tidak perlu khawatir ya. eh itu aja. Jadi bisa dapat bonusnya lebih dari 1 bulan kalau misalnya bergabung dari sekarang ya. Itu aja untuk iklan dari saya. Kita langsung lanjut aja untuk pembahasan analisa saham yang di request sama teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat dulu gitu dari pergerakan IHSG, kira-kira IHSG ini akan kemana gitu ya. Kalau kita lihat beberapa hari ke belakang gitu, IHSG cenderung seperti kayak apa ya, kayak sideways gitu ya, kayak bergeraknya ya paling di kotak-kotak ini aja. Cuman kalau kita perhatikan dia membentuk ada higher low, di sini low, terus di sini ada high baru gitu kan, terus di sini ada higher low, low yang lebih tinggi, terus di sini juga ada higher high, terus dia membentuk higher low lagi, dan ini besok mudah-mudahan dia akan membentuk high yang baru. Jadi ada potensi mungkin IHSG akan bergerak naik tapi pelan-pelan, atau dia kecenderungannya akan sideways di area kotak-kotak ini ya, di area sinilah pokoknya. Syukur-syukur kalau misalnya September ini bener-bener ada perubahan seasonality IHSG ya. Jadi IHSG mulai cus gitu, break out ke atas gitu kan. Besok bikin higher high, terus besoknya koreksi lagi, bikin higher low lagi, terus breakout gitu. Itu malah lebih bagus. Ya itu yang kita harapkan, IHSG uptrend gitu kan. Jadi kita tidak sulit menemukan emiten-emiten yang akan kita beli itu. Biasanya kan saham-saham bagus mulai berterbangan. Kalau kita perhatikan beberapa hari ke belakang sih kayak konstruksi terus properti itu sudah mulai, bisa dibilang mulai manggung ya. Ya mudah-mudahan sinyal-sinyal positif juga untuk IHSG ke depannya. Ya, itu aja untuk IHSG. Selanjutnya langsung aja kita bahas saham-saham yang di request, kita coba lihat-lihat bareng gitu kan. Yang pertama ada INDF. Indofood punya di 6450. 6450 6450 berarti baru masuk atau sudah disimpan ya? Kalau punya di 6450 sih masih, menurut saya masih cenderung aman ya. Kalau kita lihat juga meskipun hari ini dia volumenya gede ya, ini yang harus diwaspadain ya. Karena dia kandelnya merah dengan volume yang lumayan besar gitu. Jadi kita harus tetap waspada. Kalau untuk supportnya kita bikin aja loh yang sinilah ya. Terlalu dekat kalau situ. Ya supportnya ada di 6425 sampai 6475. Jadi yang punya di 6450 berarti pas beli di support ya. Kalau misalnya dia di bawah turun, apalagi turunnya sampai 6350 ke bawah gitu ya, saran saya mending keluar dulu. Nah, kalau kita lihat di candle sebelumnya yang ini gitu kan, dia volumenya besar merah. Jadi seperti ini tuh volume jualan. Dan ini juga volume, bisa dibilang volume jualan, tapi dia cenderung ada yang melawan balik gitu, ada yang beli gitu. Jadi mudah-mudahan besok kalau misalnya dia naik, itu targetnya paling ke sini dulu ya, ke area 6650 sampai 6700 ya, paling mungkin ke area situ. Kalau berhasil break ya, dia tujuannya ke sini 6800 sampai 6850 ya. Itu untuk ICBP. Mudah-mudahan sih dia mulai up gitu kan. Kalau kita lihat kan trennya sudah agak kelihatan gitu, agak up. Mudah-mudahan dia melanjutkan up lagi ya. Syukur-syukur dia break 6650 sampai 6700. Kalau kita lihat dari stokastiknya sudah breakout ke apa namanya, area overbought-nya. Cuman kemungkinan pasti ada koreksi. Kalaupun koreksi ya paling mudah-mudahan koreksinya ke sini aja, ke area support lagi, terus nanti naik lagi.
cus naik lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu untuk INDF. Selanjutnya ada PTPP. PTPP ini mas saham swing ya. Saham swing. Saya dulu ngerekom itu pada saat di area 800-an kalau nggak salah, 850-an lah ya. 850 kalau nggak salah. Di sekarang sudah mulai terbang gitu. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan naik. Cuman ada potensi dia koreksi paling potensi koreksinya ya mudah-mudahan cuman sampai sini aja untuk koreksinya ya. Di 980 sampai 1005. Kalau misalnya teman-teman mau ambil gitu kan, tunggu aja pada saat dia koreksi ya. Jadi jangan langsung ngejar pas dia naik, karena dia pasti naik. Tentunya juga ada koreksi. Dia ada retracement dulu. Ya, retracementnya kemana? Coba kita lihat. Kalau dari sini kita hapus dulu. Paling retracementnya ke 945-an lah kalau misalnya dia retracement nggak terlalu tajam gitu kan. 945 sampai 980-an lah. Jadi teman-teman bisa nunggu di area situ. Kalau naik dia targetnya paling ke 1100 dulu, 1100 sampai 1120. Ya, kalau berhasil breakout ya potensi ke 1200. Berarti dia konfirmasi bahwa dia akan uptrend. Ini bisa disimpan sampai akhir tahun gitu ya. Mudah-mudahan pada saat IHSG mulai up lagi, mulai bullish lagi, dia kencang lagi gitu dan berhasil ke angka-angka 1600, 1700 atau bahkan 2000 ya pernah kan? Tuh, 2400 pernah. Mudah-mudahan dia ke sana lagi tujuannya ya. Cuman ini enaknya kemarin itu pada saat saya rekom itu kita belinya di support. Jadi resikonya, risk rewardnya kecil gitu ya. Oke, itu untuk PTPP. Tapi kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang ini menurut saya udah tinggi. Jadi tunggu aja pada saat dia retracement ke area 645 sampai 1000 lah ya. Sampai 1000 masih oke. Ke area situ. Dan di sini juga stokastik juga sudah overbook sebenarnya, tapi masih kuat bertahan gitu. Dan volume hari ini volumenya cukup besar. Ya, di sini ada gap kecil gitu kan. Nih, 920 sampai 925. Nggak wajib ditutup langsung kok. Jadi gap ini bisa diabaikan. Oke, itu untuk PTPP. Selanjutnya ada WMUU. WMUU nggak dikasih tahu punya di berapa ya. Jadi ini maksudnya mau masuk atau mau gimana? Kalau misalnya masih nyangkut, tunggu aja dia turun lagi ke area supportnya di area sini ya. 149 sampai 156. Mudah-mudahan dia kalau ditarik ke bawah gitu terus dipantulin lagi ke atas. Kalau secara stokastik sih dia masih di atas, sebenarnya masih kecenderungannya masih up ya. Cuman dia sudah dead cross, jadi kemungkinan ada koreksi lagi. Dia kemungkinan akan ada penurunan lagi. Mungkin penurunannya akan di area 149 sampai 155. Mudah-mudahan ditahan di area situ ya. Kalau naik ya paling tujuannya ke sini dulu. Break dulu dari area sini ya, break dari area sini, selanjutnya ke 207 213. Itu untuk WMUU. Secara volume sih nggak terlalu besar ya dibanding dengan volume pada saat di sini. Kalau nggak salah di di akum sama asing ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Coba kita lihat WMUU bentar, agak lambat ini koneksi. WMUU. Nah, asing masih ada akumulasi ya, dan hari ini juga ada yang akumulasi dari bandar lokal. Mudah-mudahan lah di terbangin lagi gitu kan WMU. Karena kayaknya masih banyak yang nyangkut juga di atas gitu kan. Cuman karena lagi di akum ya mungkin potensinya dia koreksi lagi sih ke area-area bawah sini lah, ke area sini ya. Itu untuk WMUU. Selanjutnya ada ASRI. ASRI punya di 178 baru turun 1 tick. ASRI, hati-hati untuk ASRI ya. Hari ini memang dia tutupan hijau, cuman ya itu
volumenya nggak terlalu besar gitu kan. Jadi takutnya besok dia akan terkoreksi ke bawah ke area sini ya. Kalau dia koreksi di area sini mau average ya silahkan average kalau punya di 178. Cuman kan ini baru turun satu tick, jadi besok bisa dipantau dulu. Hari ini dia pas berada di area resistnya. Nah, ini kan dia kotakan area resist ya, kita kasih di sinilah ya. Nah, ini area resistnya, dia pas berada di dalam area resistnya. Mudah-mudahan besok dia berusaha breakout lagi. Nanti kalau misalnya naik, tujuannya paling apa namanya, paling dekat dia ke area sini 190 sampai 193. Dia harus breakout dulu baru dia naik lagi ke area 200-an ya. Itu untuk ASRI. Cuman hari ini memang volumenya masih bisa dibilang kecil ya, volume transaksinya masih belum banyak. Oke, itu untuk ASRI. Selanjutnya ada BES. Properti hari ini pada manggung ya, mudah-mudahan besok masih lanjut lah. BES punya di 128 baik close berarti ya. Besok dipantau aja. Kalau secara stokastik sih dia masih kuat ke atas itu, masih mengarah ke atas. Volumenya juga lumayan. Kemarin volumenya volume buangan, dan hari ini juga volume ambilnya lumayan. Mudah-mudahan besok masih naik. Target resist ke area sini dulu 129 sampai 130 ya. Hari ini dia mencoba untuk naik ke atas resistnya, cuman gagal gitu kan. Jadi akhirnya dia diturunkan lagi. Mungkin besok dia ada potensi turun ke area 124 gitu ya. Kalau misalnya dia dibawa turun ke 124, 125, mau average ya jangan dulu lah, masih deket, baru berapa tick doang kan. Kalau mau average sekalian aja di bawah sini, di area 120-an nanti, 118 sampai 120 kalau mau average ya. Tapi kalau nggak mau average ya nggak apa-apa. Itu untuk apa namanya, BES. Target resistnya terdekat di 129 130 gitu. Kalau berhasil breakout dia ada potensi ke 137 sampai 140 lah. Ya, kurang lebih ke situ 139 lah. Ya. Nih area ininya. Kalau dia breakout besok ya udah cus gitu. Terus besoknya koreksi lagi tapi masih bertahan di area sini, ada potensi dia masih lanjut lagi ke 147 sampai 150. Oke, itu untuk BES. Selanjutnya ada BABP. BABP punya di 431. Aduh, 431. 431. Berarti beli kapan ini? Di area sini ya, berarti ya. BABP besok dipantau ya. Mudah-mudahan dia besok candle hijau gitu dan tutupannya di atas close hari ini gitu, atau syukur-syukur kalau opennya di atas close hari ini itu malah lebih bagus gitu. Di atas 390, dia opennya di atas 390. Teman-teman bisa coba spekulasi untuk average sedikit aja, jangan banyak-banyak dulu, tes dulu. Kalau misalnya dia dibawa turun ke area supportnya, ini kan area supportnya, support kritisnya di sini dia di 346 sampai 374. Nah, kalau dia turun dari bawah sini ya wassalam itu 348 sampai 374. Kalau dia turun di bawah 348 ya itu bahaya. Bahaya. Jadi ada potensi dia turun lagi. Mudah-mudahan sih ini mulai sinyal-sinyal reversal gitu kan. Mulai naik lagi. Apalagi dia mau red issue ya kalau nggak salah ya. BABP tuh. Mudah-mudahan dia naik. Kalau naik dia harus break dulu dari 404 gitu. Ada apa? Bukan resist ya. Ya resist lah. Garis-garis Fibonacci yang kita jadikan resist di golden ratio-nya. Mudah-mudahan dia lewat dulu, bertahan gitu kan, dia potensinya ke 448 sampai 460 ya, kurang lebih ke area situ. Itu untuk BABP. Kita coba lihat. Cuman agak hati-hati ini sama saham-sahamnya MNC ya. Asing masih akumulasi, cuman bandar lokal masih distribusi aja. Mungkin dikumpulkan sama asing, nggak tahu ini asing beneran atau asing-asingan gitu kan. Ya, itu untuk BABP. Selanjutnya ada BOS. BOS. Wah, ini nih agak bahaya nih. Hati-hati dengan BOS.
Kalau kita lihat candle dan volumenya ini sudah kelihatan ini volume jualan, volume buang. Tadi pagi itu saya juga ada rekom bos gitu kan. Tapi area ambilnya itu di kisaran deket-deket harga open. Saya kasih note kalau misalnya dia, karena dia ada potensi loncat kan opennya. Maksimal 4 tick lah dari harga open gitu kan. Berarti kan harga opennya tadi berapa? Harga open 99 ya, berarti 104. 104 berarti kalau misalnya naik gini langsung dijual ya udah dapat 3-4 tick, udah lumayan karena dia harganya kan juga harga 100. Hati-hati untuk bos karena secara candle dia jelek dan secara volume juga besar. Ya meskipun stokastik juga masih di sini di area di atas area 50 ya. Kalau mau average itu, kalau besok di bawah turun mau average ya tunggu aja di area 70-an. Tapi kejauhan kayaknya ya. Nggak akan sampai kalau besok ya. Kalau dia besok turun gitu kan, 6%-nya aja berapa? Kalau misalnya ini jelek-jeleknya kalau dia ARB gitu kan, 7%-nya berapa? 78 ya. 78. Bisa dipantau di area 78 sampai 80 gitu kan. Kalau dia mulai banyak yang beli ya bisa average, tapi kalau misalnya ternyata besok di bawah ARB ya diamkan dulu. Tunggu aja di area 70-an gitu, 70, 71 sampai 74 lah maksimal. Kalau untuk mau average gitu kan. Biasanya dia naik tinggi dibanting, bisa jadi dia ARB terus sideways baru dia naik lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, itu untuk bos. Dia target naiknya juga paling ke sini dulu, ke 100. High yang ini dulu deh, 108 sampai 115. Ya, itu untuk bos. Kalau ditanya supportnya di area sini. Ini support, bisa dibilang support kritisnya di area sini. Nah, 6668 kalau misalnya dia turun ke bawah sini ya wassalam. Ya. Coba kita lihat bos. Nah, distribusi ya, hati-hati. Distribusinya juga lumayan, ini tebel. Dia agak hati-hati teman-teman ya. Selanjutnya ada era. Era punya tidak disebutkan. Kalau mau ambil untuk swing mungkin ya. Untuk swing ini agak cocok nih. Agak cocok. Maksud saya lumayan bisa untuk swing gitu. Dan ambilnya di area sini aja. Di area kotakan biru ini. Jadi di area 550 sampai ya maksimal 580 lah ya. Bisa disimpan gitu, agak panjang gitu sampai ya 1 bulan 2 bulan lah. Mudah-mudahan dia berhasil breakout dulu ke sini 645665, berhasil breakout bertahan ya, potensi dia ke 720 sampai 725. Cuman kita coba lihat dulu apakah dia ada akumulasi. Nah, ada akumulasi. Kalau mau ambil ya di area situ tadi yang saya sebutkan tadi ya. Targetnya terdekat ke sini 645 sampai 665, kalau berhasil breakout ya 720 sampai 725. Itu untuk era. Selanjutnya ada MTPS. Meta FC. Boleh nih dipantau untuk besok ya MTPS ya. Lumayan ini volatilitasnya enak kalau misalnya untuk yang suka-suka copet-copetan. MTPS punya di 153. Wih, belinya di pucuk. Aduh. Pantau aja coba besok di 140-an ya. Di area 140-an kalau mau average aja. Karena di 153 lumayan tinggi. Kalau misalnya kita nunggu sih ya nggak masalah kalau misalnya mau nunggu gitu kan 153. Ini kan kalau misalnya sekali naik kan dia volatilitasnya kan agak tinggi kan. Mudah-mudahan sih dia break dulu area resistnya di sini ya. Ini kan resist, dia posisinya berada di area resist 145 sampai 150 gitu kan. Dia break dulu. Mudah-mudahan kuat gitu, bertahan gitu kan. Terus targetnya ke 165 168. Atau terdekat lagi ya sini
157. Ya, kalau misalnya yang punya di 153 nggak mau average pada saat misalnya besok di bawah turun ke area 140 gitu kan, dan nggak mau average ya nggak apa-apa, diemin aja dulu. Supportnya dia berada di bawah sini, support yang nggak boleh dilewati lah ibaratnya. 12 di bawah 127 udah bahaya. Oke, itu untuk MTPS. Mudah-mudahan sih lagi diakum gitu kan. Nah, diakumulasi. Jadi besok bisa dipantau-pantau dulu gitu MTPS ya. Selanjutnya ada baca. Baca punya tidak disebutkan. Baca apakah mau ngambil? Kalau mau ngambil ya saat ini dia sedang berada di area supportnya di 420 sampai 436 ya. Dan tutupan hari ini juga 436. Coba besok dipantau, barangkali dia dipantulkan dari area supportnya gitu kan. Bisa coba ambil spekulasi buy di area 420 sampai 430-an lah. Ya, di area situ mungkin menarik, targetnya lumayan. Kalau dia naik potensi ke 478 dulu, breakout, dia ada potensi ke 540. Ya, itu untuk baca. Kita coba lihat apakah dia diakumulasi gitu. Baca ini bisa pantau-pantau juga BBYB-nya ya. Biasanya kalau BBYB agak kencang gitu, baca juga ikutan naik. Asing yang ada akumulasi ya, meskipun hari ini distribusi juga, mudah-mudahan lah besok turun ke support ke area 420-an gitu terus ditarik naik. Bisa dipantau juga. Oke, itu untuk baca. Selanjutnya ada WIM. WIM. WIM punya tidak disebutkan. Kalau mau ngambil WIM, idealnya itu di area sini. Ini idealnya 480 sampai 490-an. Ya, di area situ. Jadi risk reward kita nggak terlalu jauh gitu kan. Kalau misalnya dia turun di bawah 474 ya kita keluar dulu boleh itu ya. Tapi kalau misalnya tujuannya memang untuk jangka panjang gitu ya, tahan aja sampai akhir tahun, beli di area 480 gitu sampai 490, tahan sampai akhir tahun. Target terdekatnya dia ke sini dulu lah. Ya ini. Nah, 540 sampai 550. Kalau berhasil breakout ya dia ke sini. Berhasil breakout dan bertahan ya ada potensi ke 598 sampai 600. Ya area balik lagi lah ke area normalnya dia dulu di area 600-an gitu kan. Syukur-syukur bisa ke 800-an lagi. Nah, 800-an 1000 gitu kan. Ini sepertinya sudah mulai apa ya? Sudah mulai reversal gitu kan. Kalau kita lihat stokastik juga, stokastiknya mengarah ke atas kuat gitu kan. Meskipun dia naiknya juga masih terbatas 2%, terus 2% lagi gitu. Mudah-mudahan pelan-pelan tapi pasti gitu. Ya, daripada langsung kencang terus dibanting gitu kan, mending pelan-pelan tapi pasti. Ya, itu untuk WIM. Selanjutnya ada Piwon. Piwon punya dia tidak disebutkan. Kalau mau ambil ya sebenarnya udah dari kemarin harusnya ya ambilnya ya di 440-an gitu kan, di area 440 sampai 450-an. Itu kalau mau ambil untuk swing Piwon ya. Cuman kalau kita melihat dari sektor yang sekarang lagi kencang gitu kan, properti sama konstruksi sepertinya ya. Ya mudah-mudahan ini dia masih akan lanjut up lagi ya. Kalau kita lihat kan ini dia trennya masih up lah ibaratnya. Ya, mudah-mudahan dia masih akan lanjut lagi. Kalau mau ambil ya ambilnya spekulasi buy-nya di area sini aja 450-an, 450 sampai 456 gitu. Kalau mau disimpan ya, kalau mau disimpan untuk jangka panjang. Jadi kalau disimpan jangka panjang ya jangan langsung HK aja. Mending tunggu pada saat dia koreksi seperti ini. Ini kan biasanya dia naik koreksi, naik lagi koreksi, ada potensi. Mudah-mudahan dia ada potensi koreksi dulu. Ya paling aman di sinilah di area 448 sampai 450 lah ya.
atau 454 masih oke. Ya, itu untuk Piwon. Target terdekatnya kemana? 472 dulu. Kalau misalnya dia berhasil break 472 ya ada potensi dia ke sini 500 ya, ke 500. Oke, itu untuk Piwon. Kalau secara stokastik sih masih trennya masih up, mengarah ke atas, masih kuat lah ya. Selanjutnya ada PPRO. PPRO punya tidak disebutkan. PPRO ini pas di area resistnya. Mudah-mudahan besok dia melanjutkan untuk mencoba breakout dari area resistnya di berapa nih? 75 sampai 77 gitu kan. Hari ini gagal break dari resistnya di 77, dia tertahan di 77 gitu kan. Jadi mudah-mudahan besok dia berhasil breakout gitu, terus akhirnya target selanjutnya ke 85 86. Ya, kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya jangan langsung di HK. Tunggu aja di area 73 75 masih oke lah menurut saya. Ya. Tapi kalau misalnya besok langsung kenceng ya maksimal 3 tick deh dari harga close hari ini ya. Berarti di 76 77 78. Nah, 76 77 78. Itu kalau misalnya mau spek buy. Kalau besok dia kenceng gitu kan. Ya. Targetnya terdekat ke breakout dulu dari sinilah 7778, selanjutnya ke 8586. Ya, itu untuk PPRO. Selanjutnya ada Pura. Pura hari ini ARB ya. Kemarin habis naik kenceng gitu kan. Pura punya di 103. Coba aja besok dipantau ya. Hari ini volume jualnya sih nggak terlalu besar gitu. Memang dia ARB tapi volumenya tidak terlalu besar. Tidak sebesar pada saat dia ada pengambilan di sini ya. Mudah-mudahan besok kalau dia turun ke area 98 100 gitu, kalau mau average ya di area situ aja. Atau berapa? Nyampe nggak ya? Hari ini kan 106, 7%-nya berarti 99 ya. 99 100 lah. Atau di area ARB-nya, kalau misalnya besok dia ARB bisa dipantau ketat gitu kan. Kalau misalnya mulai diambil lagi ya silahkan masuk untuk average. Tapi 103 ke 99 nggak terlalu jauh sih. Kalau punya 103 pokoknya besok dipantau ketat aja deh. Mudah-mudahan dia besok nggak ARB, dia mulai dinaikkan lagi. Ya, volumenya yang kemarin candlenya bagus Marubozu. Ada potensi dia masih lanjut lagi. Secara stokastik juga dia masih kencang gitu kan, naiknya ke atas juga masih oke. Mudah-mudahan besok lanjut lagi. Hari ini koreksi sih, koreksi wajar, bukan koreksi buangan gitu kan. Jadi volumenya juga kecil. Jadi agak bisa tidur gitu teman-teman. Ya, target terdekat ke 131 sampai 135. Kalau breakout ya selanjutnya ke area sini ya. 144 sampai 150 lah. Ya, kurang lebih ke situ. Itu untuk Pura. Selanjutnya ada BCIC. Nah, BCIC. Nah, ini nih, BCIC ini nggak bisa dianalisa loh. Padahal bener ini Bank Jetras Indonesia. Cuman saya nggak tahu kenapa dari kemarin itu dia harganya ngaco gitu kan. Harganya masa 498.000 4.955 kan aneh kan. Jadi mohon maaf ini yang request BCIC ya. Ini nggak tahu ini trading view-nya atau apanya gitu kan, dia agak error ini kayaknya. Padahal bener nih Bank Jetras Indonesia BCIC. Cuman nggak bisa keluar gitu dengan benar catnya. Ya. Selanjutnya TGRA. TGRA punya di berapa nggak disebutin. Jadi mau ngasih saran juga agak bingung juga. Apakah sudah punya ataukah baru mau ngambil?
Saya info aja, saya ada rekom TGRA tadi untuk teman-teman yang ada di kelas gitu kan. Saya ambil area buy-nya itu di 95 sampai 98 kalau nggak salah. 95 sampai 98 dan kejemput harusnya ya. Harusnya kejemput dan sudah lumayan naik 3 tick. Mudah-mudahan besok dia mulai up lagi. Target terdekatnya dia ke sini dulu deh, 103 sampai 105. Ya, itu target terdekatnya. Kalau misalnya dia breakout, ya ada potensi dia ke 111 sampai 114. Itu untuk TGRA. Kita lihat secara stokastik juga dia hari ini sudah golden cross gitu. Cuman hari ini memang volumenya kurang gede. Jadi makanya dia pergerakannya masih terbatas. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di kelas juga ngambilnya sesuai dengan yang saya buat di trading plan gitu. Jadi ngambilnya di area 95 sampai 98 gitu dan hari ini kejemputnya di 9798. Oke, itu untuk TGRA. Kita coba lihat deh iseng. TGRA. Nah, hari ini ada distribusi kecil gitu kan. Cuman asing ada nampung juga, entah ini asing beneran atau asing-asingan gitu kan. Kalau secara tren, secara ini jangka pendek aja ya, dia sebenarnya masih up. Low, higher low, terus higher low lagi. Di sini ada higher high, terus di sini juga ada higher high lagi. Tinggal besok dia apakah mau bikin higher high lagi atau enggak. Targetnya mungkin bisa kalau misalnya dia naik kenceng ya, mungkin besok bisa langsung ke target 111. Ya, itu untuk TGRA. Selanjutnya ada Bank. Bank masih turun. ARB ya? Enggak. Bank masih turun, cuman dia ditahan di area sininya ya. Ini area support ya. Dia bertahan ditahan di area sini, di sini nih. Kita jadikan ini jadi area support itu. Nah, 1, 2, 3 di 3, 4 candle ini 5, 6 dia sering mantul di area sini. Di mudah-mudahan ini area support kuatnya ya. Besok bisa dipantau kalau barangkali teman-teman mau ngambil ya ambilnya di area 310 sampai 3120. Itu lebih aman. Kalau misalnya dia ternyata di bawah turun lagi di bawah 3010 ya teman-teman mending keluar. Ya, itu untuk bank. Target terdekatnya paling ke sini dulu 3350. Kalau berhasil breakout dari 3350 sampai sini sampai 3400 gitu kan. Dia potensi lanjut mudah-mudahan ke 3700-an. Ya, tapi mungkin bukan dalam waktu 1 hari. Ya. Oke, itu untuk bank. Apakah dia dikumpulkan gitu kan? Siapa tahu dia lagi diakumulasi. Kita coba lihat. Bang. Nih. Nah, masih ada distribusi. Jadi menurut saya dia akan berada di area-area supportnya sini. Mudah-mudahan ditahan ya. Mudah-mudahan nggak jebol ke bawah gitu kan. Oke, itu untuk bank. Selanjutnya ada real. Real punya di 114. Mana nih yang suka ngomong yang real aja, real turunnya beneran. Hati-hati dengan saham-saham yang udah jelas-jelas dipom-pom kayak gitu. Jadi jangan terlalu menaruh harapan yang terlalu besar. Takutnya apa? Dibanting. Kalau punya di 114, kalau mau average ya. Kalau mau average nih. Ini kalau mau average aja. Nah, nih di area sini 100 sampai 104. Itu kalaupun teman-teman mau average. Kalau nggak mau average ya boleh silahkan ditunggu. Ini kan saham-saham seperti ini kan volatilitasnya dia cenderung tinggi gitu kan. Kalau hari ini sih volumenya agak lumayan gitu, agak lumayan besar dan ada volume ambil juga. Kemarin volume kecil gitu, volume buang gitu. Terus di sini juga ada volume buang juga, terus di sini ambil. Mudah-mudahan dia masih dikumpulin gitu kan, masih
apa namanya, masih di akumulasi. Kita coba lihat. Nah, ternyata distribusi. Ya, pokoknya hati-hati aja dengan saham-saham pom-poman seperti ini, meskipun yang pom-pom adalah seorang, ya bisa seorang ustadz gitu kan. Ya, tetap aja di saham kita bicaranya juga teknikal dan bisa memanfaatkan juga dengan pom-poman seperti itu, tapi sebaiknya untuk fast trade. Ya, target naik terdekat dia ke 118 sampai 121. Kalau breakout dia potensi ke 137. Ya, support kritisnya ada di sini 90-94. Kalau dia breakdown ke bawah, takutnya dia di bawah ke gap yang ini. Oke, kalau secara stokastik sih dia agak-agak mulai mengarah ke bawah, jadi agak hati-hati teman-teman. Itu untuk real. Selanjutnya ada SMDR. Samudra Indonesia punya di 630. 630. Bentar. Ini mungkin ada potensi dia lagi dikumpulin mungkin ya, SMDR. Nah, ada akumulasi dari asing, cuman hari ini ada distribusi kecil gitu kan. Cuman secara jangka panjangnya di sini, jangka sininya dia ada akumulasi. Terus hari ini juga stokastiknya juga golden cross gitu kan. Memang hari ini turun, tapi volumenya juga nggak terlalu besar. Jadi masih ada potensi untuk naik. Supportnya di mana? Supportnya di area sini nih. Nah, nih area support. Ya, dia turun ke bawah 600. Nah, itu kita harus keluar dulu. Hari ini pas dia berhenti di area Fibo 618 ya. Mudah-mudahan besok dia dipantulkan naik ke atas gitu kan. Ke targetnya ke sini dulu. 382. Kalau berhasil breakout lanjut, dan di sini juga ada gap. Mudah-mudahan dia narik ke atas gitu kan. Lanjutnya ke 755. Breakout lagi 830. Ya, itu untuk SMDR. Selanjutnya ada marilah kemari, hei. Mari punya di 575. Saya bilang agak hati-hati di mari ya. Kenapa? Candlenya bisa kita lihat gitu kan. Bentuk candlenya seperti ini. Terus volumenya jauh lebih besar dari volume-volume yang kemarin. Ya, ini distribusinya udah lumayan. Oke. Secara tren dia masih up ya, kalau kita lihat dari chartnya ya, dari sinilah ya. Dari sini ke sini kan dia up. Nah, dari sini ke sini kan dia up. Tapi secara indikatornya dari sini lah ya, dari sini ke sini dia turun. Meskipun turunnya tipis. Memang turunnya tipis. Nah, entah ini dipercaya apa enggak, saya kurang begitu pintar gitu membaca. Ya, kalaupun dia koreksi gitu kan. Dia koreksi, mudah-mudahan sih koreksinya cuma sampai 550 aja. Kalau breakdown dari 530 gitu, berarti dia ada potensi dibawa ke sini, ke area sini 500-an ya. Dia agak hati-hati. Kalau punya di 575, besok kalau misalnya ini dipantau aja. Kalau mau average ya average-nya di area sini aja. Nah, 530 sampai 545. Tapi kalau misalnya dia turun di bawah 515 ya ini, 55 atau 500 lah, turun di 500 ya teman-teman harus keluar. Nah, hari ini volumenya lumayan. Volume buang kalau saya bilang ini. Kita coba lihat mari. Nah, ada distribusi, dan distribusinya kalau kita lihat juga lumayan sih. Ya, agak hati-hati di mari. Selanjutnya ada APLN.
punya di 128. Oh, udah cuan 5 tik dong. Udah cuan 5 tik mah masih santai. Besok dipantau ya PLN ya. Kalau secara stokastik dia masih strong up. Mudah-mudahan dia besok berusaha breakout lagi ke 137 gitu kan. Kemarin kan gagal dia. Ini kan bisa dibilang ini resistnya ya. Di sini ya. Nah, ini area resistnya 136 137 dia gagal. Terus hari ini juga belum mencoba lagi. Mudah-mudahan besok dia akan mencoba breakout lagi. Ya, ini area resistnya kalau berhasil. Aduh. Maaf. Kalau dia berhasil breakout gitu kan. Dia ada potensi ke 146 sampai 148. Ya. Kalau misalnya ternyata dia koreksi, mudah-mudahan dia koreksinya ke area sini aja. 126 sampai 129. Ya. Oke. Itu untuk APLN. Kita coba lihat APLN. Nah, hari ini ada yang ngambil tapi cuma dikit sih ya. Nah, oke. Itu untuk APLN. Selanjutnya ada PNBS. PNBS punya di 139. Wow. 139. Mungkin sebentar lagi ya kalau kita lihat ininya. Cuman saya nggak tahu apakah sudah ada yang akumulasi apa belum gitu. Karena kayaknya masih sepi-sepi aja gitu, masih distribusi. Asing ada mulai akumulasi dikit-dikit gitu kan. Mudah-mudahan besok dia nggak langsung buang gitu kan. Kita bisa lihat dari volumenya juga, mulai dari sini kan volumenya kecil gitu kan. Dia cenderung transaksinya kecil, naiknya terbatas. Mudah-mudahan ini mulai diakumulasi. Kalau secara indikator kan stokastiknya ini sudah mulai up gini, tapi dia chartnya itu masih candlenya masih di sini-sini aja, masih terbatas. Ya, kalau mau average ya masih spekulasi juga sebenarnya. Average spekulasi average di area sinilah 102 sampai 105 gitu. Silahkan kalau mau spekulasi. Kalaupun naik dia target terdekatnya ke sini dulu 115 sampai 118. Kalau berhasil breakout, dia selanjutnya ke area 135 tujuannya. Ya, itu untuk PNBS. Selanjutnya ada BKSW. BKSW punya di 228. Besok boleh dipantau ini BKSW ya. Dia di Dia di area support. Area support kalau punya di 228 berarti kan baru turun 1 tik ya. Diemin aja, kecuali kalau dia turun sampai ke 200 di bawah 216. Kalau dia tutupan sampai di bawah 216 ya teman-teman harus keluar. Tapi kalau kita lihat secara stokastik sih, stokastiknya harusnya udah mulai bangkit gitu kan. Karena dia udah di oversold gitu di bawah kolam gitu kan. Mudah-mudahan dia mulai diambil lagi, ditarik naik. Ya, target terdekat ke sini. Ini resistennya 254 sampai 260. Kalau berhasil breakout ya ke area sinilah. 282. Ya. Itu untuk BKSW. Kita coba lihat iseng. BKSW. Nah, ada ambil dikit gitu kan. Cuman kita nggak tahu apakah besok dia tidak distribusi atau masih akan ambil. Kalau masih akan ambil kemungkinan pasti kalau nggak sideways ya dia agak turun lagi ke area 202 gitu kan. Ya. Dipantau aja gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau cut loss, berarti tungguin dia di 202 baru average. Kalau dia nggak turun ke 202 ya jangan average. Ya. Selanjutnya ada AYLS. AYLS punya di 130. Nah, ini lumayan juga nih, volumenya juga besar gitu kan. Candlenya bisa dibilang seimbang gitu kan. Ya, mudah-mudahan besok dia masih ada potensi untuk up lagi gitu kan. Karena kalau kita lihat kan dari sisi pembelinya masih dominan gitu kan. Mudah-mudahan besok nggak langsung distribusi. Kita coba lihat dulu
ILS ILS. Nah, masih diakumulasi. Mudah-mudahan besok dia nggak langsung didistribusikan gitu kan. Ya, kalau misalnya teman-teman punya di 130 berarti kan ditutupan kan, di area tutupan kan. Dipantau aja ketat gitu kan. Di sini kan ada gap nih. Nah, ini kan ada gap menganga lebar nih. Ini bisa jadi lumayan, bisa jadi target ini 143 sampai 153. Targetnya ke sana dulu kalau naik ya. Tapi kalau misalnya turun ya mudah-mudahan sih jangan turun. Karena kalau dari 130 supportnya tuh di sini nih. Supportnya kita bikinnya di sini nih. 102. Jadi agak jauh gitu 30%. Mudah-mudahan nggak turun. Ya. Itu untuk ILS. Selanjutnya ada PTPP. PTPP tadi udah ya. Kios. Kios punya di berapa nggak dikasih tahu. Ya sempat naik kencang dan akhirnya dibanting lagi. Hari ini juga ARB ya. ARB ya elah. Saya juga masih punya kios ini, masih di atas juga. Ya mudah-mudahan dia besok masih ada yang akum lah ya. Coba lihat kios. Nah, asing ada ngambil sih. Dia ada kemungkinan dia setway-nya di area sini lah. Mudah-mudahan setway lagi kayak gini kan. Kalau teman-teman yang masih punya di atas, nyangkut di atas gitu kan. Mau average ya, average-nya di area ini aja, kotak-kotak biru ini 125 sampai 1090. Target naik terdekatnya ya ke sini sih ya. Ini resistnya. High yang kemarin, area rambutnya yang kemarin 1240 sampai 1270. Kalau breakout ya potensi ke sini. Nah, 1385. Ya, itu untuk kios. Selanjutnya coba saya lihat ada request lagi nggak dari teman-teman. Udah nggak ada. Jadi sudah semua kita bahas ya. Saham-saham yang request dari teman-teman yang ada di grup Angkelmologi. Jadi teman-teman yang belum bergabung, jika ingin ikutan request gitu silahkan gabung ke grup Angkelmologi. Dan saya ucapkan terima kasih kembali untuk yang sudah subscribe dan mendukung channel YouTube-nya Angkelmologi. Alhamdulillah sudah tercapai 1000 subscriber gitu kan. Tinggal watch time-nya aja mudah-mudahan cepet kekejar, tinggal sedikit lagi sih sebenarnya. Ya. Cukup sekian dulu untuk sesi analisa bareng Angkel kali ini. Sampai jumpa di sesi analisa bareng Angkel selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.